Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murniati, NIM O1A1171160 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Adapun pokok pembahasan yaitu 1. Definisi sistem pencernaan. 2. Proses sistem pencernaan masing-masing organ. 3. Enzim yang terlibat pada proses pencernaan. 4. Penyakit terkait enzim pencernaan. 5. Prinsip penyakit. Dan 6. Cara mengatasi serta mekanisme kerja obat. Definisi sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan sistem dalam tubuh yang bekerja untuk memproses dan mengubah makanan serta menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu, sistem juga bekerja untuk memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul-molekul sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Sistem pencernaan manusia adalah sistem yang terdiri dari organ-organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan pada tubuh manusia, diantaranya adalah mulut, esofagus, lambung, pankreas, hati, empedu, usus halus, usus besar, dan anus, menurut Juanita dan kawan-kawan tahun 2017. Proses sistem pencernaan pada masing-masing organ. 1. Mulut. Mulut merupakan gerbang saluran pencernaan manusia. Saat kita mengunyah, proses pencernaan makanan sebenarnya sudah dimulai. Bahkan, sebelum makanan masuk ke mulut, sistem pencernaan kita sudah bersiap-siap dengan mengeluarkan air liur untuk membasahi mulut. Saat masuk ke mulut, gerakan mengunyah akan mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Sementara itu, enzim yang ada di air liur dapat melumatkan makanan, sehingga akan lebih mudah diolahnya nanti. 2. Tenggorokan. Organ yang dalam bahasa medis disebut faring ini merupakan jalan yang digunakan makanan untuk menuju esofagus. Saat makanan sudah hancur masuk ke tenggorokan, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu makanan bisa melewati jalur yang tepat, yaitu esofagus untuk lalu menuju lambung, dan makanan justru masuk ke jalur yang salah, menuju ke saluran nafas. Kemungkinan kedua inilah yang membuat kita bisa tersedak. 3. Esofagus. Esofagus adalah organ dari sistem pencernaan dengan bentuk seperti tabung berotot yang letaknya membentang dari faring hingga ke lambung. Melalui suatu mekanisme gerakan meramas yang dinamakan gerakan peristaltik, esofagus akan menghantarkan makanan ke lambung. 4. Lambung. Alat pencernaan manusia selanjutnya adalah lambung. Selain menyimpan makanan, lambung juga berperan dalam mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim dan asam yang diproduksi lambung. Saat makanan menuju organ selanjutnya setelah lambung, konsistensinya sudah menyerupai pasta atau cairan. 5. Usus halus. Organ ini masih akan terus mengolah makanan menggunakan enzim yang diproduksi oleh pankreas dan hati. Duodenum bertugas untuk terus memecah makanan dan mengolahnya. Sementara itu, jejunum dan ileum berperan agar nutrisi yang ada pada makanan bisa diserap oleh tubuh. Di usus kecil, terdapat gerak peristaltik yang akan menggerakkan makanan dan mencampurnya dengan zat-zat yang dikeluarkan oleh alat pencernaan manusia lainnya. 6. Usus halus, usus besar. Setelah itu, makanan akan menuju usus besar. Di sini, makanan yang masuk adalah sisa-sisa dari pencernaan dan akan dipindahkan menuju ke rektum, lalu usus halus, lalu unus. Namun sebelumnya, air yang terdapat di sisa-sisa tersebut akan dihilangkan, sehingga konsistensinya lebih padat. Sisa makanan tersebut akan terus berada di usus besar, hingga ada gerakan yang memicu pengeluarannya dari rektum. Umumnya,
Sisa makanan membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. 7. Rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsi organ pencernaan ini adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Saat ada feses masuk ke rektum, sensor yang berada di area tersebut akan mengirimkan pesan ke otak untuk menentukan feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. 8. Anus. Anus merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang digunakan untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. 9. Hati. Hati yang memiliki peran dalam sistem pencernaan. Organ yang satu ini memproduksi suatu zat bernama empedu yang berguna untuk mencerna lemak dan menyingkirkan kelebihannya. Nutrisi yang terdapat di makanan juga akan disaring oleh hati. Selain itu, hati juga akan menyaring racun dan zat-zat kimia lain yang berbahaya bagi tubuh. 11. Pankreas. Pankreas memproduksi enzim yang kemudian akan dilepaskan di usus 12 jari untuk membantu pencernaan lemak, protein, dan karbohidrat secara kimiawi. 11. Empedu. Cairan empedu disimpan dan dikeluarkan dari kantung empedu. Saat makanan yang berlemak masuk ke usus 12 jari, kantung empedu akan berkontraksi dan mengeluarkan cairan empedu. Enzim pada proses pencernaan. Enzim plialin terdapat pada mulut yang berfungsi merombak amilum menjadi maltosa. Di dalam lambung dihasilkan dua enzim, yaitu enzim pepsin dan enzim renin. Enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton, sedangkan enzim renin berfungsi mengendapkan kasein atau protein susu. Pada pankreas dihasilkan 3 enzim, yaitu amilase, lipase, dan tripsin. Enzim amilase berfungsi mengubah amilum menjadi glukosa. Enzim lipase berfungsi merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan enzim tripsin berfungsi merombak protein menjadi asam amino. Enzim-enzim yang dihasilkan di usus halus yaitu enzim enterokinase, repsin, laktase, maltase, sukrase, lipase. Enzim enterokinase berfungsi mengaktifkan tripsinogen yang dihasilkan pankreas. Enzim repsin berfungsi mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Enzim maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Enzim sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi gluktosa dan fruktosa. Dan enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Menurut Susilawati DKK tahun 2015. Penyakit terkait enzim pencernaan dan prinsip terjadinya penyakit. Konstipasi biasa disebut sembelit atau susah buang air besar. Konstipasi adalah suatu keadaan yang ditandai oleh perubahan konsistensi feses menjadi keras, ukuran besar, penurunan frekuensi atau kesulitan defekasi. Konstipasi banyak terjadi di masyarakat umum pada kelompok remaja dan dewasa, menurut Jana DKK tahun 2017. Berbagai penelitian menemukan bahwa ada hubungan antara kurangnya asupan serat makanan dengan kejadian konstipasi. Serat makanan tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan manusia, namun di dalam usus besar terdapat bakteri kolon yang dapat menguraikan serat makanan menjadi komponen serat. Serat memiliki kemampuan mengikat air di dalam usus besar yang membuat volume feses menjadi lebih besar dan merangsang syarat rektum sehingga menimbulkan rasa ingin defekasi. Asupan serat yang rendah dapat menyebabkan massa feses berkurang dan sulit untuk buang air besar. Hal inilah yang disebut dengan konstipasi, menurut Claudia dan kawan-kawan tahun 2018. Penyebab penyakit terkait enzim pencernaan. Penyebab umum konstipasi adalah kegagalan merespon dorongan buang air besar, asupan serat dan cairan yang tidak tercukupi yang dapat menyebabkan dehidrasi, serta kelemahan otot perut. Konstipasi atau sembelit paling sering terjadi karena tinja bergerak
lalu lambat melalui saluran pencernaan atau tidak bisa dikeluarkan secara efektif sehingga menyebabkan tinja menjadi keras dan kering. Menurut Claudia dan kawan-kawan tahun 2018. Obat untuk mengatasinya dan mekanisme kerja obat. 1. Bisakodil. Bisakodil adalah obat pencahar atau laksatif yang digunakan untuk mengatasi sembelit atau konstipasi. Obat ini adalah derivat trifenil metana yang termasuk obat pencahar jenis stimulan motilitas usus. Mekanisme kerja bisakodil adalah dengan merangsang saraf enterik sehingga menyebabkan kontraksi kolon, usus besar. Seperti obat stimulan laksatif lainnya, obat ini terutama berfungsi untuk mengosongkan usus besar. 2. Mikrolax. Mikrolax bekerja dengan tiga cara kerja sekaligus, yaitu natrium laurit sulfoasetat yang bekerja dengan menurunkan tegangan permukaan feses sehingga feses mudah terbasahi. Sorbitol menyerap air ke dalam usus besar atau rektum untuk melunakkan feses yang keras. PEG 400 yang akan melumasi rektum sehingga feses mudah dikeluarkan. Demikianlah presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.